bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai materi pada bab fungsi eksponen, yaitu persamaan eksponen. Kompetensi dasar pada materi persamaan eksponen yang akan kita gunakan kali ini adalah 3.1 mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitanannya. Serta 4.1 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan persamaan eksponen dengan benar dan tepat. Kedua, peserta didik dapat menentukan penyelesaian persamaan eksponen dengan benar dan tepat. Tiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah persamaan eksponen dengan benar dan tepat. Langsung saja mengenai materi persamaan eksponen. Nah, kita pelajari dulu pengertian persamaan eksponen. Apa itu persamaan eksponen? Nah, persamaan eksponen adalah persamaan yang di dalamnya terdapat eksponen dengan bilangan pokok atau eksponennya muat variabel. Untuk penyelesaian persamaan eksponen bergantung pada bentuk persamaan eksponen itu. Lalu bagaimanakah bentuk persamaan eksponen? Macam-macam bentuk persamaan eksponen. Di sini akan kita bahas 6 bentuk persamaan eksponen. Apa saja? Dengan syarat untuk A positif dan A tidak sama dengan 1, B positif dan B tidak sama dengan 1, maka berlaku 1. Jika A pangkat fx sama dengan 1, maka fx sama dengan 0. 2. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat p, maka fx sama dengan p. 3. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx. 4. Jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka fx sama dengan 0. 5. Jika hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, maka ada 4 kemungkinan. Yang pertama, fx sama dengan gx. Yang kedua, hx sama dengan 1. Ketiga, hx sama dengan 0 untuk fx positif dan gx positif. Keempat, hx sama dengan negatif 1 untuk fx dan gx keduanya ganjil atau keduanya genap. 6. Jika A pangkat fx dikuadratkan ditambah B kali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0, maka dapat diselesaikan dengan persamaan kuadrat AY kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0 dengan Y sama dengan A pangkat fx. Selanjutnya saya akan memberikan contoh satu persatu dari bentuk persamaan eksponen. Untuk bentuk yang pertama yaitu persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan 1. Jika A pangkat fx sama dengan 1 dengan A positif dan A tidak sama dengan 1, maka nilai fx sama dengan 0. Misalkan terdapat soal, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 6 pangkat 3x dikurangi 5 sama dengan 1. Pembahasannya, kita tulis terlebih dahulu soal yang diketahui, yaitu 6 pangkat 3x dikurangi 5 sama dengan 1. Tadi, persamaan eksponennya berbentuk A pangkat fx sama dengan 1. Kita dapat lihat, kita tulis A-nya yang mana kita cari. A-nya ternyata 6. Fx-nya adalah 3x dikurangi 5 sama dengan 1. Sudah sama ya bentuknya, maka bagaimana penyelesaiannya?
Tadi untuk persamaan bentuk ini, penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Maka kita kembali ke soalnya. Fx-nya adalah 3x dikurangi 5. Maka dapat kita tulis fx sama dengan 0 menjadi 3x dikurangi 5 sama dengan 0. Kedua ruas dapat kita tambahkan dengan 5 semua, sehingga menjadi 3x sama dengan 5. Lalu kedua ruas ini dapat kita bagi dengan 3. Maka hasilnya menjadi x sama dengan 5/3. Jadi dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 5/3. Untuk bentuk persamaan yang kedua, yaitu persamaan eksponen berbentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat p. Jika a pangkat fx sama dengan a pangkat p dengan a positif dan a tidak sama dengan 1, maka nilai fx sama dengan p. Misalkan terdapat soal, tentukan nilai x dari persamaan 3 pangkat 2x dikurangi 1 sama dengan 81. Pembahasannya kita tulis terlebih dahulu soalnya, lalu kita lihat berdasarkan bentuk ini, kita tuliskan yang diketahui dari soal. A-nya berapa? A-nya 3, fx-nya 2 pangkat x dikurangi 1. A-nya 3 ya. Untuk yang ruas kanan, ternyata yang ruas kanan masih 81, bukan a pangkat p. Lalu bagaimana caranya kita ganti 81 ini menjadi a pangkat p? A-nya tadi diketahui dari ruas kiri, yaitu 3. Bagaimana caranya menjadi a pangkat p? Berarti 3 pangkat berapa yang hasilnya menjadi 81? Ternyata 3 pangkat 4 itu hasilnya 81. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Sehingga kita dapatkan 3 pangkat 4, P-nya kita dapatkan 4 ya hasilnya. P-nya sama dengan 4. Sudah sama dengan bentuk persamaan ini, maka penyelesaiannya yaitu dengan cara fx sama dengan P. Fx-nya adalah 2x dikurangi 1, P-nya 4, sehingga menjadi 2x dikurangi 1 sama dengan 4. Kedua ruas ini dapat kita tambahkan dengan 1. 2x dikurangi 1 tambah 1 sama dengan 4 tambah 1, sehingga menjadi 2x sama dengan 5. Lalu kedua ruas ini kita bagi dengan 2, sehingga menjadi x sama dengan 5/2. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai x dari persamaan 3 pangkat 2x kurangi 1 sama dengan 81 adalah 5/2. Untuk bentuk persamaan yang ketiga, yaitu persamaan eksponen berbentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Jika a pangkat fx sama dengan a pangkat gx dengan a positif dan a tidak sama dengan 1, maka nilai fx sama dengan gx. Misalkan terdapat soal, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 3 pangkat x tambah 1 sama dengan akar 27 pangkat 3x kurangi 4. Pembahasannya kita tulis terlebih dahulu soalnya. Lalu kita ubah bentuk ini menjadi seperti ini, bentuk persamaan eksponen ini. Bagaimana caranya? Kita lihat yang ruas kiri sudah sama bentuknya, yaitu a pangkat fx dengan a adalah 3, fx-nya adalah x tambah 1. Sedangkan ruas kanan ini ternyata belum sama. Jadi kita ubah terlebih dahulu bentuk yang ruas kanan ini menjadi a pangkat gx. Kita teliti angka bilangan pokoknya ya. 27. Tadi a-nya untuk yang berdasarkan
yang diketahui dari ruas kiri A-nya adalah 3. Jadi yang ruas kanan kita buat 3 pangkat berapa yang hasilnya menjadi ini, akar 27 pangkat 3x kurangi 4. Kita ubah, kita fokus yang ruas kanan terlebih dahulu. 27 kalau dijadikan 3 pangkat berapa? 3 pangkat berapa? Hasilnya 27. 3 pangkat 3. 3 pangkat 3, 3 kali 3 sama dengan 9 kali 3 sama dengan 27. Sehingga kita tulis 27 diubah menjadi 3 pangkat 3. Hasilnya seperti ini. Lalu kita kalikan yang ada di pangkat ini terlebih dahulu. 3 kali 3x hasilnya 9x. 3 kali negatif 4 hasilnya negatif 12, sehingga menjadi 9x dikurangi 12. Kita ingat-ingat sifat eksponen. Kalau ada bentuk akar berarti nanti sama saja dengan misalkan akar A pangkat M dengan akarnya adalah N, berarti menjadi A pangkat M per N. Sehingga kalau dari soal ini menjadi 3 pangkat, tadi sudah dihitung 9x kurang 12 dibagi 2. Bagi 2 ini dari akarnya ya. Kita lihat ternyata bentuknya sudah sama dengan ini. Berarti A-nya 3, fx-nya x tambah 1, gx-nya 9x kurang 12 dibagi 2. Tadi penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx, fx sama dengan gx, sehingga menjadi x tambah 1 sama dengan 9x dikurangi 12 dibagi 2. Kita kalikan kedua ruas ini dengan 2. Hasilnya menjadi 2 dikali x tambah 1, sehingga menjadi 2x tambah 2. Yang ini ruas kanannya dikalikan 2, hasilnya 9x dikurangi 12. Lalu kita bisa biar mudah pindah ruas saja. Ini 2x dikurangi 9x hasilnya negatif 7x. Negatif 12 dikurangi 2 hasilnya negatif 14, sehingga menjadi negatif 7x sama dengan negatif 14. Kedua ruas ini kita bagi dengan negatif 7. Hasilnya negatif 7 dibagi negatif 7 hasilnya 1. Berarti x sama dengan negatif 14 dibagi negatif 7 hasilnya 2. Sehingga dapat disimpulkan nilai x yang memenuhi adalah 2. Lalu bentuk persamaan yang keempat, yaitu persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx dengan A positif dan A tidak sama dengan 1, B positif dan B tidak sama dengan 1, maka nilai fx sama dengan 0. Misalkan terdapat soal, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 7 pangkat 4x tambah 8 sama dengan 5 pangkat 4x tambah 8. Kita tulis soalnya terlebih dahulu, lalu kita samakan dari soal ini. Bentuknya kita tuliskan dari yang diketahui. A-nya adalah 7, B-nya 5, fx-nya ruas kiri ruas kanan sama, yaitu 4x ditambah 8. Penyelesaiannya yaitu fx sama dengan 0. Lalu kita tinggal tuliskan fx-nya berapa? 4x tambah 8 sama dengan 0. Lalu kedua ruas ini kita kurangi 8, hasilnya 4x sama dengan negatif 8. Lalu kedua ruas ini kita bagi dengan 4, hasilnya x sama dengan negatif 8 dibagi 4 negatif 2.
sehingga X sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2. Persamaan eksponen yang kelima yaitu persamaan eksponen berbentuk Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Jadi semuanya itu berbentuk fungsi. Jika Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx, maka kemungkinannya adalah yang pertama Fx sama dengan Gx. Kemungkinan yang kedua yaitu Hx sama dengan 1. Kemungkinan yang ketiga Hx sama dengan 0 dengan syarat Fx dan Gx positif. Jadi kalau ada yang negatif berarti tidak termasuk dalam penyelesaian. Kemungkinan yang keempat yaitu Hx sama dengan negatif 1 dengan syarat Fx dan Gx keduanya ganjil atau Fx dan Gx keduanya genap. Jadi Fx dan Gx itu kedua-duanya itu harus ganjil atau kedua-duanya harus genap. Tidak boleh salah satu, baik Fx maupun Gx itu ganjil dan salah satunya genap. Tidak boleh. Jadi harus kalau ganjil semua, genap semua. Dari 4 kemungkinan ini nanti akan dapat penyelesaian yang memenuhi persamaan. Jadi keempat-empatnya harus coba. Misalkan terdapat soal, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen x kuadrat tambah 6x tambah 8 pangkat x tambah 5 sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 8 dipangkat 2x dikurangi 3. Pembahasan soal, kita tulis soalnya terlebih dahulu, lalu kita pecah-pecah dari yang diketahui Hx-nya apa, Fx-nya apa, Gs-nya apa. Kita tulis terlebih dahulu agar mudah dalam mengerjakan soal. Hx-nya adalah bilangan pokok. Bilangan pokok ruas kiri, ruas kanan sama ya. Hx-nya sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 8. Fx-nya adalah pangkat dari yang ruas kiri, yaitu x tambah 5. Gx-nya adalah pangkat yang di ruas kanan, yaitu 2x kurangi 3. Tadi terdapat 4 kemungkinan untuk penyelesaian dari persamaan eksponen bentuk Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Kemungkinan yang pertama yaitu Fx sama dengan Gx. Dari yang sudah diketahui, Fx-nya sama dengan x tambah 5, Gx-nya sama dengan 2x dikurangi 3, sehingga menjadi x tambah 5 sama dengan 2x dikurangi 3. Kita pindahkan ruas yang bisa kita pindahkan. 2x dikurangi x, hasilnya x. 5 ditambah 3 hasilnya 8, sehingga kita dapatkan x sama dengan 8. Untuk kemungkinan yang kedua yaitu Hx sama dengan 1. Hx-nya adalah x kuadrat tambah 6x tambah 8 sama dengan 1. Kita kurangi kedua ruas dengan 1, sehingga menjadi 8 kurangi 1, 7. Sehingga x kuadrat tambah 6x tambah 7 sama dengan 0. 1 kurangi 1 sama dengan 0. Kita lihat ini adalah persamaan kuadrat. Untuk akar penyelesaian persamaan kuadrat dapat kita selesaikan dengan memfaktorkan atau dengan menggunakan rumus. Kita lihat persamaan ini positif, ini positif. 1 dikali 7 adalah 7. 1 tambah 7 hasilnya 8. Ternyata dengan cara memfaktorkan tidak bisa. Lalu bagaimana? Dengan rumus negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 kali AC dibagi 2 kali A. Kita bisa menggunakan rumus itu. Kita masukkan ke dalam rumus, sehingga X 1, 2 sama dengan negatif B. B nya adalah 6, berarti negatif
6 plus minus akar B kuadrat. Berarti 6 kuadrat, 6 kali 6, 36. Dikurangi 4 kali AC. 4 kali A, A-nya 1, C-nya 7. 4 kali 1 kali 7 sama dengan 28. Berarti negatif 28 dikurangi 28. Kita lihat yang di akar ini kita selesaikan terlebih dahulu. 36 dikurangi 28, hasilnya 8. Berarti akar 8. Akar 8 itu sama saja dengan akar 4 kali 2. Akar 4 sama dengan 2, sehingga hasilnya menjadi 2 akar 2. Sehingga X12 sama dengan negatif 6 plus minus 2 akar 2 dibagi 2. Ini kita lihat positif, ini juga positif, dapat kita bagi dengan 2. Sehingga hasilnya menjadi X12 sama dengan negatif 3 plus minus akar 2. Sehingga X-nya adalah X sama dengan negatif 3 dikurangi akar 2 atau X sama dengan negatif 3 ditambah akar 2. Untuk kemungkinan yang ketiga yaitu Hx sama dengan 0. Hx-nya X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Kita bisa faktorkan persamaan kuadrat ini positif, berarti positif. 1 dikali 8 hasilnya 8. 1 tambah 8, 9. Kita cari yang lain. Berapa hasilnya? 8. 4 kali 2 bisa. 4 kali 2 sama dengan 8. 4 tambah 2 hasilnya 6. Sehingga dapat kita simpulkan X tambah 4 dikali X tambah 2 hasilnya adalah persamaan kuadrat ini. Sehingga menjadi X tambah 4 kali X tambah 2 sama dengan 0. Sehingga X tambah 4 sama dengan 0, X sama dengan negatif 4. X tambah 2 sama dengan 0, sehingga X sama dengan negatif 2. Tadi, untuk kemungkinan yang ketiga itu ada syarat Fx dan Gx positif. Sehingga kita cari apakah Fx dan Gx-nya itu positif. Kalau memang kedua-duanya itu positif, maka termasuk penyelesaian X-nya. Tapi kalau tidak, berarti bukan merupakan penyelesaian. Kita masukkan X-nya ke dalam Fx dan Gx. Untuk X yang pertama yaitu X sama dengan negatif 4. Kita masukkan Fx-nya tadi adalah X tambah 5, sehingga jadi negatif 4 tambah 5 sama dengan 1. Fx-nya positif. Gx yaitu 2x dikurangi 3, sehingga dimasukkan menjadi 2 kali negatif 4 kurangi 3 sama dengan negatif 8 kurangi 3 sama dengan negatif 11, sehingga Gx-nya adalah negatif. Nah, karena Fx positif dan Gx negatif, maka X sama dengan negatif 4 bukan merupakan penyelesaian. Untuk X kedua yaitu X sama dengan negatif 2, kita masukkan Fx sama dengan X tambah 5 sama dengan negatif 2 tambah 5 sama dengan 3. Fx-nya positif. Gx sama dengan 2x dikurang 3 sama dengan 2 kali negatif 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 4 dikurangi 3 sama dengan negatif 7. Gx-nya negatif. Nah, karena Fx positif dan Gx negatif, maka X sama dengan negatif 2 bukan merupakan penyelesaian. Jadi untuk yang kemungkinan ketiga Hx sama dengan 0, baik X sama dengan negatif 4 maupun X sama dengan negatif 2 itu merupakan penyelesaian dari persamaan eksponen ini. Untuk kemungkinan yang keempat yaitu Hx sama dengan negatif 1. Hx-nya tadi X kuadrat tambah 6x tambah 9 sama dengan negatif 1. Nah, kedua ruas kita tambahkan dengan 1, sehingga menjadi X kuadrat tambah 6x tambah 8 tambah 1 sama dengan negatif 1 tambah 1.
ya menjadi x kuadrat tambah 6x tambah 9 sama dengan 0. Kita ingat-ingat untuk persamaan kuadrat. Untuk diskriminan, ingat nilai diskriminan rumusnya adalah b kuadrat dikurangi 4 kali AC. b kuadrat, b nya adalah 6 kuadrat, 6 kali 6 36 dikurangi 4 kali AC. 4 kali A nya adalah 1, C nya adalah 9, sehingga 4 kali A kali C, 4 kali 1 kali 9 sama dengan 36, sehingga 36 dikurangi 36 adalah 0. Untuk diskriminan yang sama dengan 0, berarti akar-akarnya berbentuk akar kuadrat, sehingga untuk penyelesaian ini, persamaan kuadrat ini nanti menjadi akar kuadrat, sehingga difaktorkan, ternyata hasilnya akar kuadratnya adalah x tambah 3. X tambah 3 dikuadratkan, hasilnya adalah persamaan kuadrat yang ini, sehingga menjadi x tambah 3 kuadratkan sama dengan 0, sehingga x tambah 3 sama dengan 0 menjadi x sama dengan negatif 3. Kita masukkan tadi untuk kemungkinan yang keempat, terdapat syarat fx dan gx keduanya ganjil atau fx dan gx keduanya genap. Kita masukkan x sama dengan negatif 3 ke gx dan fx. Untuk fx, x sama dengan 5, fx sama dengan x tambah 5 menjadi negatif 3 tambah 5 sama dengan 2 adalah genap, x nya genap. Gx sama dengan 2x dikurangi 3, 2 kali negatif 3 dikurangi 3 sama dengan negatif 6, kurangi 3 sama dengan negatif 9, ganjil. 9, negatif 9 ganjil, Gx nya ganjil. Nah, karena fx genap dan gx ganjil, maka x sama dengan negatif 3 bukan merupakan penyelesaian, sehingga untuk kemungkinan yang keempat, yaitu x sama dengan negatif 3 bukan merupakan penyelesaian. Dapat kita simpulkan dari keempat kemungkinan tersebut, dari A, B, C, dan D, untuk yang C dan D tadi bukan merupakan penyelesaian x-nya, dan untuk yang A dan B termasuk penyelesaian. Ini penyelesaiannya, sehingga dapat simpulkan komponen penyelesaiannya adalah negatif 3 kurangi akar 2, negatif 3 tambah akar 2, dan 8. Nah, untuk bentuk persamaan yang ke-6, yaitu persamaan eksponen berbentuk A kali A pangkat fx kuadratkan tambah B kali A pangkat fx tambah C sama dengan 0. Jika A kali A pangkat fx kuadrat kan tambah B kali A pangkat fx tambah C sama dengan 0, dengan A positif dan A tidak sama dengan 1, A, B, dan C anggota bilangan real, dan A tidak sama dengan 0, penyelesaiannya dengan cara mengubah persamaan eksponen itu menjadi persamaan kuadrat AY kuadrat tambah B tambah C sama dengan 0 dengan G sama dengan A pangkat fx. Sebenarnya di sini variabel Y itu hanya sebagian contoh. Misalkan variabelnya diubah dengan huruf variabel yang lain juga bisa. Di sini dicontohkan menggunakan variabel Y. Diganti dengan yang lain juga bisa, asalkan tidak menyalahi aturan, konsisten. Kalau dari awal pemisahannya adalah Y, maka sampai akhir harus tetap Y, tidak boleh diganti dengan yang lain. Misalkan terdapat soal, tentukan nilai X pada persamaan 7 kali akar 2 dipangkatkan X dikurangi 2 pangkat X sama dengan negatif 8. Pembahasannya kita buat pemisahan terlebih dahulu.
kita lihat ini sama saja dengan akar 2 pangkat X. Kita misalkan Y sama dengan akar 2 pangkat X, kita kalikan dengan pangkat kedua ruas ini sehingga menjadi Y kuadrat sama dengan akar 2 pangkat X dikalikan pangkat 2 sehingga menjadi ini adalah akar. Ingat sifat-sifat eksponen untuk akar berarti menjadi 2 kali X per 2 tadi dikalikan 2 dibagi 2 adalah 1 sehingga menjadi 2 pangkat X, sehingga 2 pangkat X sama dengan Y kuadrat. Kita tulis terlebih dahulu tadi soalnya, yaitu ini, lalu kita masukkan pemisalan yang kita dapatkan, kita masukkan ke dalam soal ini sehingga menjadi 7 kali Y, 7Y dikurangi Y kuadrat sama dengan negatif 8. Kita pindahkan ruas menjadi yang positif adalah Y kuadrat sehingga menjadi negatif Y kuadrat, dipindahkan ruas menjadi Y kuadrat, 7Y menjadi negatif 7Y, negatif 8 tetap negatif 8 sehingga menjadi Y kuadrat dikurangi 7Y dikurangi 8 sama dengan 0. Kita faktorkan persamaan kuadrat ini, negatif hasilnya menjadi negatif positif. 1 dikali 8 1 kali negatif 8 ya, menjadi negatif 8. Negatif 8 tambah 1 menjadi negatif 7, berarti Y dikurangi 8 dan Y tambah 1 sehingga menjadi Y dikurangi 8 sama dengan 0 sehingga Y sama dengan 8 positif. Y tambah 1 sama dengan 0 sehingga Y sama dengan negatif 1. Baik, negatif ya. Ingat, variabel substitusi Y harus positif ya, substitusinya harus positif. Dari Y yang kita dapatkan ternyata yang positif adalah Y sama dengan 8, sehingga yang kita masukkan ke pemisalan adalah Y sama dengan 8. Tadi pemisalan yang kita buat adalah 2 pangkat X sama dengan Y kuadrat. Kita masukkan Y-nya sehingga 2 pangkat X sama dengan 8 pangkat 2. Bilangan pokoknya masih beda, kita samakan yaitu 2. Yang 8 ini berapa kali? 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Ternyata 2 pangkat 3. Sehingga menjadi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3 dikali pangkat 2 sehingga menjadi yang pangkatan ini dikalikan 3 kali 2 adalah 6 sehingga 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 6. Untuk ingat bentuk persamaan yang A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, penyelesaiannya adalah Fx sama dengan P, sehingga untuk yang ini hasilnya adalah X sama dengan 6. Sehingga dari pertanyaan ini dapat kita simpulkan bahwa nilai X-nya adalah 6. Sekarang saya akan mencontohkan soal-soal yang lebih dalam. Misalkan terdapat soal jika 16 pangkat X sama dengan 4 dan 5 pangkat X tambah Y sama dengan 625, maka Y sama dengan t. Pembahasannya kita selesaikan terlebih dahulu persamaan yang pertama, yaitu 16 pangkat X sama dengan 4. Kita bisa lihat bilangan pokoknya berbeda. Kita
kita ambil bilangan pokok yang paling kecil, yaitu 4. Udah, 4 pangkat berapa yang hasilnya 16? 4 pangkat 2, sehingga menjadi 4 pangkat 2 kali pangkat X sama dengan 4, sama saja dengan 4 pangkat 1. Kita kalikan 2 kali X, 2X, sehingga menjadi 4 pangkat 2X sama dengan 4 pangkat 1. Sudah dapat kita lihat bilangan pokoknya A sudah sama-sama, A nya sama dengan 4. Tadi ingat-ingat bentuk persamaan yang seperti ini, penyelesaiannya adalah ini sama dengan I, sehingga menjadi 2X sama dengan 1. 2 ruas kita bagikan dengan 2, sehingga menjadi X sama dengan 1/2. Untuk persamaan yang kedua, yaitu 5 pangkat X tambah Y sama dengan 625. Kita samakan bilangan pokoknya, yaitu kita pilih 5. 5 pangkat berapa? Hasilnya 625. 5 pangkat 4. Ya, 5 pangkat 4, 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 625. Bilangan pokoknya sudah sama. Untuk bentuk persamaan eksponennya seperti ini, penyelesaiannya adalah X tambah Y sama dengan 4. Kalau kita pindah ruas, bisa, tadi yang ditanyakan adalah Y, sehingga kita bentuk menjadi Y sama dengan berapa dari persamaan ini, yaitu kita pindahkan ruas, Y sama dengan 4. Kita pindahkan ruas sehingga menjadi Y sama dengan 4 kurangi X. Dari persamaan yang pertama kita dapatkan X sama dengan 1/2, sehingga kalau kita masukkan ke persamaan ini menjadi Y sama dengan 4 dikurangi 1/2 sama dengan 4 dikurangi 1/2, hasilnya 3/1/2 atau sama saja dengan 7/2, sehingga Y sama dengan 7/2. Contoh yang kedua, misalkan dapat soal, jika X1 dan X2 akar-akar persamaan 2 pangkat X tambah 1 ditambah 1/2 pangkat X kurangi 3 sama dengan 17, maka X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan titik-titik. Pembahasannya kita perhatikan terlebih dahulu yang ini, fungsi eksponen yang ini. 2 pangkat X tambah 1 itu sama saja dengan 2 pangkat X kurang 3 tambah 4. Negatif 3 tambah 4 hasilnya adalah 1. Sudah sama. Kenapa kita pilih yang ini? Karena kita lihat di sini juga ada fungsi eksponen yang sama, yaitu 2 pangkat X kali 3. Sehingga dari ini kita bisa pecah 2 pangkat yang ini tambah 4 berarti dikali 2 pangkat X dikurangi 3 dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 hasilnya adalah 16. Lalu kita turunkan, sama saja dikali 2 pangkat X kurangi 3, sehingga menjadi 2X tambah 1 sama dengan 16 kali 2X kurangi 3, sehingga persamaan eksponen pada soal di atas menjadi, kita tulis terlebih dahulu soalnya, yaitu ini kita masukkan yang sudah kita dapat ini ke dalam soal. 2 pangkat X tambah 1 kita ubah menjadi ini 16 kali 2 pangkat X kurangi 3, nih tambah 1/2 pangkat X kurangi 3, 17 kita pindahkan ruas ke ruas kiri menjadi negatif 17 sama dengan 0. Kita misalkan ini dengan persamaan bintang 1 persamaan pertama, ya kita
kita misalkan persamaan pertama. Lalu misalkan kita buat permisalan 2 pangkat X kurang 3 sama dengan U. Ini adalah bentuk persamaan yang kedua. Lalu kita substitusikan persamaan U ini ke dalam persamaan pertama ini, sehingga mendapatkan persamaan eksponen 16U. U-nya adalah 2 pangkat X kurangi 3. 16U dari ini kita masukkan U, kita ubah sehingga menjadi 16U tambah 1 per U dikurangi 17 sama dengan 0. Lalu kita kalikan kedua ruas ini dengan U. 16U dikali U menjadi 16U kuadrat ditambah 1 per U kali U menjadi 1 dikurangi 17 kali U berarti dikurangi 17U sama dengan 0, sehingga menjadi 16U kuadrat dikurangi 17U tambah 1 sama dengan 0. Kita faktorkan persamaan kuadrat ini. Ternyata hasilnya 16U kurangi 1 dikali U kurangi 1 sama dengan 0, sehingga menjadi 16U kurangi 1 sama dengan 0. 16U sama dengan 1, U sama dengan 1 per 16 ya, atau U kurangi 1 sama dengan 0, U sama dengan 1. Kita substitusikan kembali U ke dalam persamaan yang kedua tadi. Kita kembalikan ke sini. Dari yang sudah kita ketahui U-nya ada 2, yaitu U sama dengan 1 per 16, U sama dengan 1. Yang kita peroleh adalah ini. Kita masukkan ke pemisalan persamaan kedua tadi, yaitu U sama dengan 2 pangkat X kurangi 3. Untuk U yang pertama yaitu U sama dengan 1 per 16, maka 2 pangkat X dikurangi 3 sama dengan 1 per 16. 1 per 16 ini kita ubah menjadi bilangan eksponen pangkat berapa? Hasilnya 1 per 16. 2 pangkat berapa? Hasilnya 1 per 16. Ternyata 2 pangkat negatif 4, sehingga menjadi 2 pangkat X kurang 3 sama dengan 2 pangkat negatif 4. Penyelesaiannya adalah X kurang 3 sama dengan negatif 4, sehingga X sama dengan negatif 4 tambah 3, sehingga X sama dengan negatif 1. Untuk U yang kedua yaitu U sama dengan 1, maka 2 pangkat X kurang 3 sama dengan 1. Yang sama dengan 1 adalah 2 pangkat 0. Kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1, sehingga menjadi 2 pangkat X kurang 3 sama dengan 2 pangkat 0. Sehingga penyelesaiannya adalah X kurang 3 sama dengan 0, sehingga menjadi X sama dengan 3. Nah, jadi X1 nya itu sama dengan negatif 1, X2 nya sama dengan 3. Lalu kita masukkan dari yang ditanyakan tadi, yaitu X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan X1 nya negatif 1 dikuadratkan ditambah 3 dikuadratkan, sehingga sama dengan 1. Negatif 1 kali negatif 1 hasilnya 1, 3 kali 3 hasilnya 9, sehingga menjadi 1 tambah 9 sama dengan 10. Jadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan 10. Nah, itu tadi pembahasan kita pada bab persamaan eksponen. Kalau ingin belajar lebih dalam lagi, bisa mengerjakan latihan soal yang saya berikan. 1. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen 4 pangkat 3x dikurangi 15 sama dengan 1. 2. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen 3 pangkat 2x dikurangi 8 sama dengan 81. 3. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen 7 pangkat x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 8 sama dengan 49 pangkat x tambah 3. 4. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen 6 pangkat x kuadrat ditambah 7x dikurangi 18 sama dengan 3 pangkat x kuadrat ditambah 7x dikurangi 18.
5. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen x kuadrat dikurangi 8x tambah 15 pangkat 3x kurangi 1 sama dengan x kuadrat dikurangi 8x tambah 15 dipangkatkan x ditambah 3. 6. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen 2 pangkat 2x dikurangi 10 kali 2 pangkat x tambah 16 sama dengan 0. 7. Jika 2 pangkat x tambah 2 pangkat negatif x sama dengan t, nyatakan 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x ditambah 2 pangkat negatif x tambah 2 pangkat negatif 2x dalam t. 8. Jika x dan y memenuhi 3 pangkat x tambah 1 dikurangi 3 kali 2 pangkat y sama dengan negatif 3 dan 2 kali 3 pangkat x tambah 2 pangkat y sama dengan 10, maka x tambah y sama dengan titik. Nah, itu contoh latihan soal. Kalau kalian ingin perdalam materi persamaan eksponen, silahkan dicoba latihan soal yang saya tampilkan ini. Selamat mencoba. Sekian. Terima kasih telah menyimak materi mengenai persamaan eksponen pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya.